Perkenalkan, nama saya Ade Rahman Pamungkas dari kelompok 3. Pengertian disiplin kerja. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan Purwadarminta 1982, disiplin diartikan sebagai latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib. Menurut Niki Semito 1982, bahwa kedisiplinan bukan hanya menyangkut masalah kehadiran yang tepat waktu di tempat kerja, namun lebih tepat diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan, baik tertulis maupun tidak. Jadi, disiplin dalam suatu perusahaan dapat ditegakkan bila mana sebagian besar peraturan-peraturannya ditaati oleh sebagian besar karyawan. Disiplin kerja akan membawakan dampak positif bagi karyawan maupun organisasi. Contoh disiplin kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Alia Fajira. Contoh disiplin kerja menurut Robbins terdapat 3 aspek disiplin kerja, yaitu yang pertama disiplin waktu. Disiplin waktu di sini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran, kepatuhan karyawan pada jam kerja, karyawan melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. Yang kedua, disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan di sini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan tata tertib yang ditetapkan, serta ketaatan karyawan dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi maupun perusahaan. Yang ketiga itu disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar, serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sebagai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fahroji dari kelas MN19C dari kelompok 3. Saya di sini menjelaskan tentang motivasi menurut para ahli. Yang pertama, untuk menurut para Panji Antoraga, motivasi kerja adalah kemauan kerja yang timbul adanya dorongan dari dalam karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan sosial atau fisik. Untuk yang kedua, Wexley dan Yoki dalam ASAD 2002. Motivasi kerja adalah pemberian atau penimbulan motif dan hal keadaan, sedangkan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dari dorongan seorang pekerja serta ikut adil dalam menentukan prestasi yang dicapai. Untuk yang ketiga, Ernest J. Beckomick adalah kondisi yang berpengaruh dalam membagikan pengetahuan dan memelihara perilaku yang membutuhkan dengan lingkungan kerja. Yang keempat, Jordan Persiagian 2008 merupakan pendorong yang mengakibatkan seseorang karyawan mau rela menggerakkan pada kemampuan untuk membentuk suatu keahlian yang bertujuan untuk menampilkan sebagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya Agi Triadi akan melanjutkan penjelasan dari Ade Fahroji mengenai motivasi kerja. Di sini saya akan menjelaskan contoh motivasi kerja. Nah, di sini ada 5 contoh motivasi kerja. Yang pertama, mendapatkan gaji bulanan. Motivasi pertama adalah mendapatkan gaji bulanan. Tak peduli Anda sebagai pegawai negeri, sipil, karyawan tetap, atau karyawan kontrak. Penghasilan bulanan adalah satu hal yang Anda cari. Nah, mengapa?
Karena dengan gaji bulanan, Anda dapat memenuhi kebutuhan Anda dan keinginan hidup Anda keluarga. Nah, di sini kebutuhannya ada biaya hidup sehari-hari, membayar uang pendidikan anak, dan membayar cicilan rumah. Nah, itu tadi contoh motivasi kerja yang pertama. Nah, yang contoh motivasi kerja yang kedua adalah mencapai sasaran karir. Nah, di sini mereka yang memiliki motivasi macam ini akan bekerja secara baik dan bahkan melebihi deskripsi kerjanya. Karena ada posisi. Selanjutnya, contoh motivasi kerja yang ketiga yaitu berkarya. Nah, selain mendapatkan gaji dan mencapai sasaran karir, motivasi kerja karyawan yang lain adalah berkarya. Kemudian yang keempat, mencari pengalaman. Terakhir yang kelima yaitu beribadah. Motivasi terakhir yang dimiliki karyawan untuk bekerja adalah beribadah. Motivasi ini dimiliki oleh mereka yang tingkat spiritualitasnya tinggi. Nah, bagi mereka, bekerja adalah ibadah karena menafkahi keluarga dan memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ferdiansyah dari kelas MN 19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian partisipasi kerja. Partisipasi kerja adalah keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Aspek partisipasi kerja: keterlibatan emosi dan mental pegawai, motivasi untuk menyumbang atau kontribusi, penerimaan tanggung jawab. Persyaratan partisipasi kerja: waktu yang memadai untuk berpartisipasi, potensi keuntungan harus lebih besar daripada biaya yang diperlukan, ada relevansi dengan minat pegawai, kemampuan pegawai harus memadai mengenai subjek partisipasi, kemampuan timbal balik, tidak merasa terancam oleh pihak tertentu. Keuntungan partisipasi kerja: 1. Output menjadi lebih tinggi. 2. Kualitas kerja menjadi lebih baik. 3. Motivasi kerja meningkat lebih baik. 4. Adanya penerimaan perasaan karena keterlibatan emosi dan mental. 5. Harga diri pegawai menjadi lebih tinggi. 6. Meningkatkan kepuasan kerja. 7. Meningkatkan kerja sama dalam bekerja. 8. Merendahkan stres. 9. Keinginan mencapai tujuan lebih besar. 10. Memperkecil turnover. 11. Tingkat absen menjadi lebih rendah. Dan 12. Komunikasi lebih harmonis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Priani. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang partisipasi kerja. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang contoh partisipasi kerja, yaitu didefinisikan sebagai sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen dari mencapai keberhasilan organisasi. Adapun contoh program keterlibatan karyawan yaitu ada 4. Pertama, manajemen partisipatif. Karakteristiknya adalah penggunaan keputusan umum bersama. Para bawahan biasanya berbagi satu tingkat pembuatan keputusan yang signifikan dengan atasan-atasan langsung mereka. Kedua, partisipasi representatif, artinya daripada berpartisipasi secara langsung dalam berbagai keputusan, para pekerja diwakili oleh sekelompok kecil karyawan yang benar-benar berpartisipasi. Ketiga, lingkaran kualitas didefinisikan sebagai sebuah sekelompok kerja yang terdiri atas karyawan-karyawan dan pengawas yang mempunyai bidang tanggung jawab yang sama dan yang bertemu secara teratur, biasanya 1 kali seminggu dalam waktu perusahaan dan di perusahaan untuk mendiskusikan berbagai masalah kualitas kerja.